Hai, selamat datang di video pembelajaran kedua. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sistem pencatatan dengan model periodik dan juga perpetual. Nah, biasanya di perusahaan dagang itu akan melakukan pencatatan setiap persediaan barang dagangnya, baik itu persediaan barang dagang yang masuk maupun yang keluar, karena kan dia terus didagangkan. Nah, jadi kita mau melihat nih tips and trik bagaimana mencatat dengan melakukan ayat jurnal untuk perusahaan dagang dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual dan juga sistem pencatatan periodik. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan dari sistem pencatatan perpetual dan juga sistem pencatatan periodik. Kalau sistem pencatatan perpetual ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan jualan atau melakukan transaksi jual dan belinya untuk barang dagang yang sifatnya memiliki harga relatif tinggi. Ya, contohnya seperti mobil, kulkas, lemari, dan itu kan frekuensi penjualannya tidak selalu setiap hari ya, dan itu intinya harganya relatif mahal. Nah, biasanya pada pencatatan perpetual ini digunakan untuk perusahaan yang menginginkan mengetahui berapa sih persediaan barang dagang yang masih ada di gudang dengan persediaan barang dagang yang sudah laku terjual. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pencatatan secara jurnalnya ya, dari pembeliannya, bagaimana mencatatnya, lalu jika ada transaksi retur pembelian barang dagang bagaimana pencatatannya, terus juga kita bisa lihat potongan pembelian maupun ongkos angkut pembelian dengan mencatat menggunakan sistem pencatatan perpetual. Oke, perlu diingat bahwa sistem pencatatan perpetual ini biasa disebut dengan sistem pencatatan secara buku. Jadi dibukukan nih setiap ada transaksi pembelian maupun penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dagang tersebut. Nah, namun kata kuncinya yang bisa menjadi tips and trik bagi Anda sekalian adalah setiap akun pembelian, baik itu akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, nah juga ongkos angkut pembelian atau ongkos angkut masuk itu tidak diakui atau tidak dicatat dengan menggunakan akun dengan nama-nama yang tadi, tetapi diganti dengan akun yang bernamakan persediaan barang dagang. Jadi diingat aja ya, semua akun yang berkaitan dengan pembelian itu tidak dicatat secara nama-nama akun pembelian tersebut, tetapi menggunakan akun persediaan barang dagang. Tadi tujuannya jelas ya, untuk perusahaan mengetahui berapa jumlah persediaan barang dagang yang masuk dan juga persediaan barang dagang yang telah keluar. Itu adalah tipsnya. Oke, kita akan coba melihat bagaimana mencatat pembelian secara sistem perpetual. Kita coba dengan satu kasus ya. Misalnya begini, pada tanggal 2 Desember dibeli barang dagangan dari Tuan Ida Bagus seharga 5 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30. Besarnya ongkos angkut masuk yang dibayar adalah 400.000. Kita coba analisis terlebih dahulu transaksi ini. Jadi sebutlah perusahaan X itu membeli barang dagang, sehingga kan persediaan barang dagangnya ada yang masuk, alias persediaan barang dagang bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta. Nah, ingat bahwa yang namanya pembelian dan ongkos angkut masuk untuk pembelian itu tidak dicatat dengan nama-nama akun yang asli itu ya, tetapi diganti menjadi persediaan barang dagang, sehingga ongkos angkut masuk yang 400.000 tadi kita gabungkan saja dengan persediaan barang dagang juga ya, jadi totalnya menjadi 5.400.000. Nah, itu untuk akun yang di sebelah debit sebagai akun-akun yang bertambah.
Lalu untuk akun di sebelah kredit itu ada utang usaha. Ya, utang usahanya sebesar 5 juta karena dia membeli barang dagangnya ini sebesar 5 juta nilainya. Lalu kas yang dikeluarkan secara tunai pada saat itu karena ada ongkos angkut masuk supaya persediaan barang dagangnya boleh masuk ke perusahaannya, maka kasnya berkurang 400.000. Sehingga seperti inilah mencatat dengan metode perpetual khusus untuk pencatatan pembelian dan ongkos angkut masuk. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pencatatan ayat jurnal secara perpetual untuk retur pembelian. Nah, retur pembelian itu bisa terjadi ketika kita sebagai pembeli itu melakukan pengembalian atas barang dagang yang sudah kita kembalikan, makanya namanya retur pembelian. Nah, untuk pencatatan ayat jurnalnya, jika kita membeli secara tunai dan mau mengembalikan barang yang kita sudah beli itu, mungkin karena keadaan yang rusak atau salah warna misalnya seperti itu ya, atau salah jenis. Nah, itu kita bisa mencatat dengan posisi kas di sebelah debit dan posisi kredit yang harusnya retur pembelian itu diubah menjadi persediaan barang dagang. Ya. Lalu jika kita mengembalikan barang atas pembelian yang kita beli secara kredit, maka kita akan mencatatnya sebagai di debit adalah utang usaha dan di sebelah kredit persediaan barang dagang. Contoh, diberi pengurangan harga dari Tuan Ida Bagus atas transaksi pembelian yang pernah dilakukan sebesar 200.000. Hal ini terjadi karena terdapat kerusakan fisik pada barang. Nah, sebenarnya di sini soalnya itu menunjukkan bahwa kita sebagai pembeli itu mendapatkan pengurangan harga karena nilai dari secara fisik barang yang telah dibeli itu berkurang karena rusak, sehingga disposisi debit karena ini pembeliannya kemarin adalah masih secara kredit ya, belum lunas semuanya, maka utang usahanya itu berkurang 200.000 ya. Kemudian persediaan barang dagangnya itu berkurang 200.000. Nah, kenapa dia muncul 200.000? Kita lihat contoh yang sebelumnya itu menyebutkan bahwa utang usaha yang dimiliki oleh si pembeli ini sebesar 5 juta, masih pembelian secara kredit. Nah, kemudian di tanggal berikutnya atau di transaksi berikutnya dia mengembalikan barang dari barang dagang yang sifatnya tadi masih kredit atau masih diutangi, sehingga otomatis jumlah dari utang yang dimiliki oleh si pembeli berkurang ya, menjadi 200.000 yang kita catat, kita akui di sisi debit maupun sisi kredit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana pencatatan ayat jurnal secara sistem perpetual untuk potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini didapatkan oleh pembeli bila ia melunasi utangnya dari pembelian secara kredit dalam termin yang telah ditentukan. Jadi dia bisa melunasi sebelum termin itu tidak berlaku. Nah, biasanya dalam transaksi termin itu ditunjukkan dengan simbol-simbol seperti misalnya 1/10, N/30 itu disebut sebagai termin atau credit term. Nah, itu akan berlaku potongan pembeliannya bila si pembeli berhasil melunasi sebelum termin tadi, sebelum batas waktu berapa hari. Misalnya 1/10 itu artinya ia mendapatkan potongan sebesar 1% bila melunasi dalam jangka hari 10. Jadi dari hari pertama sampai hari 10 bila dilunasi dia dapat potongan 1%. Dan N/30 itu masa berlaku dari kredit termnya adalah sebanyak 30 hari. Selanjutnya kita melihat bagaimana pencatatan ayat jurnalnya. Nah, di sebelah
debit itu kita catat utang usaha. Untuk sebelah kredit itu ada kas dan persediaan barang dagang. Itu dicatat bila kita membelinya secara kredit. Mencatat potongan pembelian secara perpetual. Nah, di sini ada terjadi transaksi pada tanggal 8 Desember, yaitu dibayar utang usaha kepada Tuan Ida Bagus atas transaksi pembelian pada tanggal 2 Desember. Utang yang dilunasi adalah sebesar 4.800.000 karena sebelumnya utangnya itu kan 5 juta. Karena ada pretur tadi sebelumnya ya 200.000, maka jumlah utang usaha yang tersisa adalah 4.800.000. Nah, utang ini mau dilunasi. Nah, yang dilunasinya adalah pada tanggal 8 Desember. Kita hitung bersama-sama ada berapa hari untuk pelunasan utangnya. Dari tanggal 2 ke tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 6 hari pelunasan yang dilakukan oleh si pembeli. Sedangkan termin yang berlaku itu sebesar dia mendapat 2% potongan bila dilunasi selama 10 hari. Nah, sehingga kas yang dikeluarkan untuk melunasi utang usaha sebesar 4.800.000 itu dikalikan dengan 2%. Sehingga jumlah kas yang dibayar adalah Rp4.704.000. Sehingga persediaan barang dagangnya itu kita catat sebesar Rp96.000. Itu adalah contoh dari mencatat potongan pembelian secara perpetual. Selanjutnya, sistem pencatatan periodik. Nah, di sistem pencatatan periodik ini biasa dikenal dengan sistem pencatatan fisik. Artinya, si pemilik dari perusahaan dagang tersebut pada akhir periode akan melakukan pengecekan secara fisik di dalam gudang untuk mengecek berapa sih jumlah persediaan barang dagang yang tersisa, atau biasa juga disebut dengan stock of name. Tips and triknya di sini adalah setiap akun-akun pembelian itu dicatatlah sesuai dengan nama-nama akun pembelian. Berbeda dengan sistem pencatatan perpetual yang tidak menyebut nama akun-akun pembelian. Jadi di sini akun-akun pembelian seperti akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, akun angkut masuk itu harus dicatat dengan nama-nama akunnya. Mari kita melihat bagaimana ayat jurnal jika terdapat pembelian. Jika pembelian dilakukan secara tunai, maka pencatatannya pembelian dicatat di sebelah debit dan kas dicatat di sebelah kredit. Nah, untuk pembelian secara kredit itu mencatatnya di sebelah debit adalah pembelian, kemudian yang di sebelah kredit adalah utang usaha. Untuk mencatat retur pembelian, jurnalnya yang muncul adalah kas yang di sebelah debit dan retur pembeliannya dicatat di sebelah kredit. Itu dilakukan jika pembelian tunai atas retur pembelian yang telah dilakukan. Bila retur pembelian dilakukan berdasarkan pembelian secara kredit, maka yang dicatat ayat jurnalnya adalah utang usaha dicatat di sebelah debit dan retur pembelian di sebelah kredit. Untuk mencatat potongan pembelian, di sini catatlah utang usaha di sebelah debit dan kas dan potongan pembelian di sebelah kredit. Itu bila melakukan pembelian secara kredit ya. Jadi dia mendapat potongan pembelian, namun potongan pembelian ini dia dapatkan bila ia melakukan pembelian tersebut secara kredit. Untuk contoh-contoh dari pencatatan ayat jurnal sistem pencatatan periodik itu bisa teman-teman pelajari sama seperti kita mencatat ayat jurnal pada umumnya. Ya, jadi mengakui nama akun-akun tadi. Akun-akun pembelian dicatatlah seperti nama akun-akun pembelian. Itu saja tips and trik dari saya kali ini.
mengenai sistem pencatatan secara periodik dan perpetual. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.